Perang di Ukraina dan kenaikan harga komoditas masih terus menjadi isu di pasar finansial. Tapi ternyata aliran dana asing masih terus deras masuk ke pasar saham Indonesia. Di kuartal 2 ini, IHSG biasanya mencatatkan return negatif. Tapi kali ini IHSG justru terus mencetak rekor terbarunya. Apakah kondisi seperti ini akan terus terjadi? Berikut analisis dan tips dari Ivan Jaya, Chief of Retail and SME Business Bank Commonwealth. Kita melihat sebenarnya ya kenaikan tingkat suku bunga The Fed ini merupakan faktor eksternal yang tentunya berpengaruh ya terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Nah, kami melihatnya apabila kenaikan tingkat suku bunga The Fed ini dilakukan secara bertahap tapi sesuai dengan ekspektasi pasar, maka ini diharapkan tidak menimbulkan efek kejut terhadap market. Bahkan berdasarkan data historis terlihat bahwa apabila suku bunga The Fed kenaikannya itu dalam jangka panjang justru memberikan efek positif. Kenaikan suku bunga ini tidak selalu buruk bagi pasar saham seperti yang kita lihat di tahun 2004 sampai dengan 2006, di mana ini di garis merah adalah suku bunga Fed yang naik, indeks harga saham malah naik 95%. Demikian juga waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, di saat Fed menaikkan suku bunga yang garis merah ini, indeks harga saham juga naik dalam kurun waktu tersebut 47%. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, kami melihat bahwa tingkat inflow dana asing yang masuk ke Indonesia ini selain dari kondisi makroekonomi Indonesia yang tumbuh dengan baik, ada pengaruhnya juga dengan kondisi geopolitik dari Rusia, Ukraina. Nah, berdasarkan market selama 10 tahun lebih terakhir, kuartal 2 ini seharusnya merupakan kuartal yang paling menantang karena lebih banyak kemungkinan marketnya turun dibandingkan naik. Namun di 2022 ini rasanya berbeda. Berbedanya ini karena bahwa secara month to date di April saja sampai dengan tanggal 6 atau tanggal 7, indeks harga saham terus menembus all time high nih. Nah, bahkan JP Morgan dan Goldman Sachs itu menyebut bahwa di antara semua negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pilihan nomor 1 nih untuk berinvestasi. Nah, apa saja sih alasannya kenapa Indonesia ini dipilih sebagai nomor 1 bagi investor asing? Antara lain, satu, lebih imun gitu, diuntungkan dengan konflik Rusia-Ukraina karena harga-harga komoditasnya jadi meningkat. Jadi justru menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara eksportir komoditas. Kemudian yang kedua, penanganan COVID yang baik ya. Beberapa hari terakhir kita melihat jumlah kasus baru kurang dari 2.000, dibukanya perekonomian Indonesia juga membaik. Kemudian yang nomor 3 adalah market yang didominasi oleh sektor perbankan. Sektor perbankan ini mendominasi market cap untuk IHSG, sehingga diuntungkan dengan pengetatan kebijakan moneter. Dan yang terakhir tentunya kebangkitan teknologi digital ya, yang mulai masuk ke dalam pasar saham Indonesia. Nah, ini merupakan faktor-faktor penting kenapa market di Indonesia malah menembus all-time high tersebut. Mengenai dana asing yang masuk, ini merupakan pengerek bagi IHSG. Di bulan Maret sendiri terdapat 1,2 miliar dolar ya yang masuk. Kemudian net buy di Februari juga 1,1 miliar. Nah, sehingga total net inflow itu sekitar 2,8 miliar dolar year to date. Sedangkan di pasar saham sendiri itu hampir sekitar 32 triliun ya sampai dengan Maret dana asing masuk. Nah, dibandingkan dengan 2021 yang totalnya 38 triliun, ini udah mendekati. Namun, ini belum mencapai puncak tertinggi dana asing yang pernah masuk di Indonesia. Sehingga ruang untuk kemungkinan tambah inflow asing ini masih ada. Ini seperti terlihat di sini nih, biru abu-abu ini adalah menunjukkan dana asing yang masuk gitu ya. Namun, apabila kita melihat net flows to equities ya, ini masih ada ruang masuk secara lebih ke Indonesia. Kalau dari aset alokasi, apabila profilnya adalah agresif, kami menyarankan diperbesar ya di kuartal kedua ini. Dari prediksi kelas aset, kalau di tahun 2022 ini kami mempunyai prediksi bahwa kelas aset yang terbaik itu adalah saham, kemudian diikuti balance atau portfolio, kemudian deposito, baru yang terakhir obligasi.
Nah, untuk obligasi ini kenapa sih kami taruh, sebenarnya kami netral terhadap obligasi. Sebaiknya kami menyarankan bahwa untuk mengurangi exposure ke obligasi jangka panjang. Foreign investor pun juga terlihat mengurangi kepemilikan obligasi ini sebagai antisipasi kenaikan tingkat suku bunga. Nah, untuk profil risiko yang agresif, kami menyarankan untuk yang growth atau cenderung agresif kayak gitu ya, porsi sahamnya atau reksadana saham itu ditingkatkan dari sebelumnya 60%, kami bullish untuk naik ke 65%. Dan yang dikurangin adalah yang dari reksadana pasar uang. Sedangkan untuk profil risikonya itu moderate, kami menyarankan untuk reksadana saham yang porsinya tadinya 15%, kemudian pendapatan tetap 30%, dan reksadana pasar uang 55%, digeser sedikit dengan reksadana pasar uangnya diperkecil menjadi hanya 50%, reksadana pendapatan tetap saja di 30%, dan reksadana saham atau sahamnya menjadi 20%. Jadi diversifikasi ini memang tergantung profil risiko dari masing-masing investor, tapi untuk investor jangka panjang boleh untuk memperbesar alokasi dari reksadana saham atau investasi di pasar saham langsung. Menurut pandangan kami, justru tahun ini akan berbeda, bahwa manajer investasi atau MI yang fokus ke dalam big cap justru memiliki peluang untuk dapat outperform dibandingkan IHSG yang sering digunakan sebagai benchmark. Dari 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, kita melihat bahwa indeks LQ45 yang mencerminkan benchmark untuk big cap ini berperforma lebih baik. Nah, inilah makanya tahun 2022 ini tentunya mempunyai result yang agak berbeda ya. Saya rasa sekarang dengan semakin teredukasinya investor retail, berarti mereka sekarang juga sudah mulai melihat secara fundamental juga, diharapkan ada pergeseran. Jadi kami melihat bahwa MI yang fokus ke dalam big cap justru akan memiliki peluang untuk dapat lebih outperform. Jadi sektor perbankan tentunya akan menarik ya. Kemudian karena Indonesia ini seperti yang tadi disebutkan adalah mempunyai keuntungan dari kenaikan harga komoditas dunia. Jadi untuk saham atau reksadana saham yang memiliki exposure ke saham-saham komoditas akan memiliki potensi yang lebih baik di tahun ini. Selain saham-saham big caps lainnya ya. Jadi saham-saham big caps, kemudian saham-saham seperti perbankan, kemudian komoditas. Kemudian nanti mendekati kuartal ketiga, kuartal keempat, saham-saham seperti properti juga mempunyai peluang untuk membaik seiring dengan setelah masuknya dana asing di saham-saham big caps.